Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dengaran rahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, karunia hidayah, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, di mana kita masih mempunyai kekuatan untuk mendatangi hayya 'ala salat lima waktu di masjid, insyaallah, amin. Dalam kitab Hujjatul Lahil Balighah Syekh Waliullah Nawarullah Marqadahu telah menulis demikian: supaya kita dapat terhindar dari kebinasaan yang disebabkan oleh adat istiadat yang buruk, maka tiada cara yang lebih baik itu kecuali menjadikan amalan ibadah sebagai suatu adat kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga amal ibadah tersebut dapat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang pandai ataupun yang bodoh, baik penduduk kota maupun desa, semuanya akan berlomba-lomba dalam beramal. Dan jika amal ibadah telah menjadi kebiasaan yang umum di tengah-tengah masyarakat, maka sangat mustahil ia dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Jika hal tersebut dapat tercapai, hal itu akan melengkapi kekurangan ibadah kita. Tidak ada amalan apapun yang lebih tinggi nilainya serta lebih kuat dalilnya daripada sholat 5 waktu di masjid. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk memulainya dan mengajak yang lain agar menjadikan sholat sebagai kebiasaan kita. Hendaknya kita menyelenggarakan suatu pertemuan untuk mengusahakan agar sholat menjadi suatu kebiasaan. Dalam pertemuan itu akan berkumpul bermacam-macam orang dengan tingkat pengetahuan agama yang berbeda. Sebagian mereka ada yang baru mengenal agama, ada yang hanya ikut-ikutan saja, ada yang masih memerlukan dorongan, dan yang tadinya enggan beribadah akan bertemu dengan ahli ibadah sehingga akan tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas akan bertemu dengan orang yang dapat mengajak rajin beribadah. Orang yang jahil dalam agama akan bertemu dengan orang alim sehingga mereka akan dibimbing oleh ulama dan dapat memahami cara-cara beribadah yang benar, dan menganggap bahwa beribadah kepada Allah SWT ibarat emas yang membawa mereka bawa kepada tukang emas yang dapat membedakan antara emas yang asli dan yang palsu. Yang asli akan diperkokoh diri mereka dan yang palsu akan mereka tinggalkan. Dalam pertemuan tersebut harus ada orang-orang yang betul-betul khusyuk dan tawadhu kepada Allah SWT, bersungguh-sungguh memohon rahmat Allah SWT, benar-benar takut kepada Allah SWT dan muraqabah kepada Allah SWT, maka insya Allah akan muncul suatu pengaruh yang menakjubkan bagi hati mereka, sehingga menyebabkan turunnya rahmat dan berkah dari Allah SWT. Itulah tujuan diutusnya umat Muhammad SAW, yaitu untuk menegakkan kalamullah dan Islam di atas yang lain. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak mempedulikan cara-cara di atas, yaitu mengumpulkan seluruh kaum muslimin, orang awam, orang penting, orang kampung, dan orang kota dalam syiar Islam yang terbesar, sehingga manusia tidak lagi mengabaikan ibadah. Salah satu caranya adalah dengan benar-benar memperhatikan syariat sholat Jumat, kemudian memberi dorongan kepada manusia agar mau mengerjakannya dan memperingatkan orang-orang yang mengabaikan. Berkaitan hal ini, pertemuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertemuan satu daerah atau kota kecil, dua pertemuan seluruh kota. Pertemuan suatu daerah kiranya mudah untuk diselenggarakan, sedang pertemuan untuk seluruh kota sedikit lebih sulit. Karena itulah telah ditetapkan bagi kita untuk menyelenggarakan pertemuan pada setiap sholat fardu di masing-masing masjid. Kemudian pertemuan sedaerah atau sekota seminggu sekali, dan sholat berjamaah Jumat di Masjid Jami. Pendengaran rahmati Allah,
ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Di samping menjanjikan berbagai nikmat terhadap orang-orang yang menunaikan ibadah hukum-hukumnya, Allah juga mengancam dengan murkanya kepada orang-orang yang mengabaikan hukum-hukumnya. Ini juga merupakan suatu karena Allah SWT sangat wajar jika Allah mengancam orang-orang yang mengabaikan hukum-hukumnya. Karena sifat seorang hamba ialah mentaati perintah, bukan mengabaikan perintah. Maka apakah makna kenikmatan bagi seorang hamba? Sangat pantas jika seorang hamba dihukum karena melanggar peraturannya Allah SWT. Sebab tidak ada dosa yang lebih besar daripada mengingkari perintah Tuhannya atau Allah. Kiranya tidak perlu diuraikan dengan panjang lebar mengenai hadis tentang bagaimana ancaman dan murka Allah terhadap mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Karena kasih sayang Allah SWT dan Rasul terhadap kita, jika kita ingkar kepadanya, Nabi SAW mengingatkan kita dengan berbagai ancaman tentang kerugian yang akan menimpa kita. Andaikan kita masih belum memahami hal itu, maka diri kita lah yang merugi. Hadis pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa suatu uzur, maka sholat yang dikerjakan tidak akan diterima. Para sahabat bertanya, apakah uzurnya? Beliau menjawab, ketakutan atau sakit. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Maksud tidak akan diterima sholatnya ialah ia tidak memperoleh pahala dari sholatnya meskipun kewajibannya telah ditunaikan. Dinyatakan dalam hadis lain bahwa sholat yang demikian tidak akan dikabulkan. Dengan kata lain, ia tidak mendapatkan kemuliaan dan kehormatan sebagaimana yang seharusnya diterima. Inilah pendapat para imam kita. Sedangkan para sahabat yang sebagian tabi'in berpendapat bahwa meninggalkan sholat berjamaah tanpa adanya uzur adalah haram hukumnya. Dengan demikian sholat berjamaah adalah fardu, sehingga banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah salatnya tidak sah. Imam Hanafi rahmatullahi alaih berpendapat bahwa salatnya sah, tetapi ia berdosa karena meninggalkan sholat jamaah. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata bahwa ia berdosa karena telah ingkar kepada Allah SWT. Ia juga berkata, barang siapa mendengar azan tetapi tidak sholat dengan berjamaah, berarti ia tidak menginginkan kebaikan dan enggan diberi kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak sholat berjamaah, lebih baik dituangkan timah yang mendidih di lubang telinganya. Na'udzubillah. Hadis kedua dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau bersabda, kebatilan terbesar dan yaitu kekufuran dan kemunafikan adalah orang yang mendengar panggilan muadzin azan di masjid untuk mendirikan sholat namun dia tidak memenuhinya. Riwayat Ahmad, Tabrani dalam kitab At-Targhib. Sungguh keras ancaman dan celaan dalam hadis ini, sehingga perbuatan seperti itu digolongkan sebagai kafir dan munafik. Sebenarnya itu tidak pantas terjadi pada kaum muslimin. Dinyatakan dalam hadis lain, cukuplah seorang itu ditimpa keburukan dan kerugian jika ia mendengar azan tetapi ia tidak memenuhinya. Sulaiman bin Abi Asmah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang disegani. Ia dilahirkan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu ia masih terlalu muda untuk meriwayatkan hadis-hadis yang didengarnya. Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, ia ditugaskan untuk mengasihi pasar. Pada suatu hari Umar radhiyallahu anhu tidak menjumpai dalam sholat berjamaah subuh, maka Umar radhiyallahu anhu menjumpai ibunya dan bertanya, mengapa Sulaiman tidak datang sholat subuh? Jawab ibunya, tadi malam Sulaiman sholat sunat semalam suntuk sehingga dia tertidur. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih menyukai sholat subuh dengan berjamaah daripada sholat sunnah semalam suntuk. Hadis ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sungguh aku ingin memerintahkan pada para pemuda akan mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku, lalu aku mendatangi rumah orang-orang yang sholat di rumahnya tanpa uzur dan aku bakar rumah-rumah mereka. Muslim, riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmizi. Rasulullah SAW sangat mengasihi dan menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan. Dari hadis di atas jelaslah bahwa beliau SAW sangat marah sehingga berniat
akan membakar rumah orang-orang yang mengerjakan sholat fardu di dalamnya. Hadis keempat dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau di suatu pedalaman dan mereka tidak mengadakan sholat berjamaah kecuali setan telah menguasai mereka. Maka berjamaahlah kalian, sesungguhnya serigala hanya akan memangsa kambing yang terpisah dari kelompoknya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim dan dalam kitab At-Targhib. Hadis di atas menjelaskan bahwa walaupun hanya ada 3 orang di ladang, hendaknya mereka sholat dengan berjamaah. Bahkan walaupun hanya 2 orang, hendaknya juga sholat berjamaah. Kecuali karena hal ini lebih baik pada umumnya para petani meninggalkan sholat dengan alasan kesibukan dengan pertaniannya. Bahkan orang-orang yang telah memahami agama pun masih sholat sendirian. Padahal jika para petani itu berkumpul di satu tempat, sudah tentu mereka dapat membuat suatu jamaah yang besar sehingga akan menghasilkan pahala yang lebih besar dari itu, lebih besar pula. Untuk mendapatkan sedikit uang, orang mau bersusah payah tanpa mendudukan hujan, panas, dingin, mengantuk dan sebagainya. Sayangnya mereka rela meninggalkan pahala yang sangat besar tanpa merasa rugi sedikit pun. Jika mereka mau sholat berjamaah di tengah hutan, maka pahalanya tentu jauh lebih besar. Disebut dalam hadis bahwa derajat pahalanya ada 50 kali lipat. Dinyatakan dalam hadis bahwa seseorang penggembala kambing baik di gunung atau di hutan yang mengumandangkan azan dan mendirikan salat, maka Allah sangat menyukai dengan bangga. Allah berkata di hadapan para malaikat, lihatlah hambaku yang telah mengumandangkan azan lalu ia mendirikan salat. Ini semua karena rasa takutnya kepadaku. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku menjadikan baginya satu tempat dalam surga. Dalam kitab Mishkat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah ditanya tentang seseorang berpuasa di siang hari, berdiri sholat di malam hari, tetapi ia tidak mendirikan sholat berjamaah dan tidak menyertai sholat Jumat. Ibnu Abbas menjawab, ia berada dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi dalam kitab At-Targhib. Andaikan seorang muslim disiksa di neraka, suatu saat ia pasti akan dikeluarkan dari neraka. Namun tidak diketahui berapa lamanya ia akan berdiam di dalamnya. Memang banyak ahli sufi jahil yang hanya mementingkan zikir dan sholat sunnah saja tanpa mendirikan sholat berjamaah, dan mereka menyangka bahwa dirinya ada orang yang dekat dengan dan dicintai oleh SWT. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 3 orang yang akan dilaknat Allah SWT. 1. Imam yang dibenci makmumnya dengan alasan yang masuk akal. 2. Wanita yang dimarahi suaminya. 3. Orang yang mendengar azan tetapi tidak pergi sholat berjamaah. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.